Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Kurniawan. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2023. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi Python tentang kelas dan objek. Jadi apa itu kelas? Kelas adalah satu kode yang dimana dia itu sifatnya untuk merekonstruksi suatu objek. Jadi kita bisa menganggap kelas itu adalah sebuah blueprint atau cetak biru. Jadi misalnya saya memiliki kelas buku. Nah, di dalam buku ini kita tahu bahwa dia memiliki satu bawaan. Di sini saya memakai function init. Jadi function init adalah function bawaan yang ada di dalam Python, yang dimana dia itu karena kita memahami kelas itu adalah suatu blueprint, maka init ini dianggap sebagai sifat-sifat yang ada pada buku itu, atau atribut-atribut yang dibawa oleh buku tersebut. Misalnya kita di sini kita masukkan penulis. Jadi penulis adalah atribut yang ada di dalam buku. Selain itu ada juga judul dan penerbit. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 atribut yang kita pahami bahwa 3 atribut ini terdapat di dalam buku atau di dalam kelas buku. Nah, kita deklarasi lagi bahwa supaya penulis ini dikenali sebagai satu sifat atau atribut yang dibawa oleh buku, maka kita deklarasi lagi dengan cara seperti ini. Jadi self ini adalah buku itu sendiri. Jadi dia dianggap memanggil buku itu sendiri atau kelas itu sendiri. Di sini saya langsung cepat saja. Nah, di sini kita sudah memiliki satu kelas yang dimana atributnya adalah penulis, judul, dan penerbit. Nah, sampai di situ dulu kita pahami. Selanjutnya kita membuat function yang dimana yaitu untuk menampilkan suatu sifat-sifat buku ini. Jadi misalnya di sini kita namanya tampil. Nah, kita panggil lagi atribut yang di atas itu dengan kode self. Di sini kita kembalikan nilai yang dimana di sini penulis itu adalah self penulis, judul self judul, dan penerbit self penerbit. Nah, di sini kita sudah membuat satu function yang ada di kelas buku. Function ini disebut dengan method atau metode. Nah, di sini kelasnya sudah bisa kita gunakan untuk objek buku. Misalnya di sini saya memiliki buku 1. Buku 1, kita panggil kelasnya buku. Nah, di sini kita lihat ada parameternya penulis, judul, dan penerbit. Jadi kita masukkan penulisnya, misalnya Hairil Anwar. Judulnya adalah misalnya Mawar. Penerbit Cendekia. Nah, di sini kita punya satu variabel yaitu buku. Nah, sebenarnya di dalam Python itu semua variabel sudah dianggap sebagai objek. Nah, di sini kita memberikan satu sifat ke buku 1 atau variabel buku 1 yang terdapat blueprintnya atau sifat-sifatnya atau atributnya ada di kelas buku di function init.
Nah, jadi kita memahami bahwa buku 1 ini memiliki penulisnya itu adalah Khairil Anwar dengan judul Mawar dan penerbitnya adalah Cendekia. Nah, di sini kita sudah memberikan satu value ke buku 1. Nah, caranya supaya kita dapat kembali menggunakan metode tampil ini dengan cara kita panggil lagi, yaitu buku 1 titik tampil. Nah, di sini kita memanggil function tampil. Nah, tapi jika kita jalankan itu tidak langsung menampilkan hasil karena kita tidak memberikan codingan di blok kode print, melainkan return atau mengembalikan nilainya. Jadi untuk menampilkannya kita pakai seperti ini. Nah, di sini jika kita baca buku 1 yang dimana memiliki judul penulis Khairil Anwar dengan judul Mawar penerbit Cendekia dimiliki oleh buku 1. Nah, di sini kita ingin menampilkan buku 1. Caranya itu kita memanggil function tampil dan akan mengembalikan nilai yang ada di dalam blok kode ini. Sehingga ketika dia sudah mengembalikan value-nya dan akan ditampilkan oleh sintaks print ini. Jika kita jalankan, nah, maka hasilnya akan seperti ini, sama dengan yang ada di sini. Selain itu, kelas juga bisa kita gunakan untuk memasukkan daftar buku. Misalnya di sini kita memiliki lebih dari satu buku. Misalnya kita masukkan buku 2 sama dengan buku. Nah, sini misalnya ini pemrograman web dan bitnya. Nah, di sini saya memiliki satu objek lagi yang memiliki atribut yang sama. Jadi kegunaan kelas ini kita bisa memberikan satu value atau satu atribut ke ke banyak objek atau variabel. Nah, misalnya di sini kan kita ketahui bahwa ada 2 objek yang memiliki value yang berbeda, tapi dia kurang lebih formatnya itu sama, yaitu penulis, judul, dan penerbit. Sehingga akan lebih enak lagi jika kita menggunakan kelas. Nah, disitulah fungsi kelas. Jika kita tampilkan, seperti ini. Dan saya akan jalankan. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi dia bisa merekonstruksi lebih dari satu variabel atau objek. Nah, jika kita ingin memasukkannya lagi ke dalam array, itu juga bisa. Misalnya di sini kita append, menggunakan append, yaitu misalnya saya deklarasi satu variabel yaitu daftar buku. Nah, di sini daftar buku itu buku 1. Nah, di sini kalau misalnya saya hapus ini, nah dia akan otomatis masuk ke array daftar buku. Sistem seperti ini bisa kita perlakukan jika kita ingin membuat suatu sistem input data. Misalnya saya di sini ada data mahasiswa. Nah, ini di data mahasiswa ini kita lihat dia punya atribut atau bawaan sifat dari mahasiswa itu sendiri, yaitu nama dan jurusan.
Jadi ada labelnya. Nah, di sini di bawah ini ada satu array yaitu mahasiswa. Nah, jika kita jalankan, tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin melakukan input data, kita pilih satu, kita masukkan nama, jurusan. Nah, data berhasil ditambahkan. Jika kita ingin menampilkan datanya, nah, tampil seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin input lagi, itu bisa. Jadi, misalnya di sini, jurusan. Nah, data berhasil ditambahkan. Di sini kita tampilkan lagi. Jadi, ada dua nama. Nah, cara kerja dari codingan ini, itu pertama, Python akan otomatis menampilkan pilihan ini. Jadi Python akan memasukkan pilihan, yaitu apakah kita ingin memilih satu input data mahasiswa, yang kedua menampilkan data mahasiswa. Nah, di sini ada kondisi perulangan, yaitu while true. Selama dia kondisinya itu true atau kita bisa melakukan input data, atau selama kita tidak memasukkan angka selain 1 dan 2, maka kita akan terus melakukan satu proses di dalam codingan ini. Di sini ada variabel pilihan. Jadi kita memasukkan pilihan kita sesuai dengan dari opsi yang ada. Setelah itu, jika pilihan kita 1, maka di sini akan terjadi kita memanggil kelas mahasiswa. Nah, di sini ada variabel atau objek nama dan variabel atau objek jurusan. Nah, di sini kita memasukkan nama dan jurusan. Nama dan jurusan ini akan kita gunakan untuk memenuhi atribut atau mengisi atribut yang ada di kelas mahasiswa. Sehingga di sini saya punya variabel new mahasiswa yang memiliki value dari kelas mahasiswa yang ada di sini. Jadi dia memiliki value yang ada di sini. Selanjutnya, saya memiliki di sini ada suatu variabel yang bertipe data array, dan saya gunakan function append untuk menambahkan data yang ada di variabel mahasiswa yang bertipe data array. Sehingga setiap kali kita memasukkan data dan memilih opsi 1, maka otomatis data yang kita masukkan otomatis akan masuk ke array mahasiswa. Jika kita berhasil memasukkan data ke array mahasiswa, maka akan muncul pernyataan data berhasil ditambahkan. Setelah kita prosesnya selesai, maka akan keluar kembali ke kondisi perulangan. Jadi kita bisa memilih kembali pilihan kita, apakah kita ingin melakukan input data kembali, atau kita ingin menampilkan, atau kita ingin keluar. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan input data dan ingin menampilkan datanya, kita memilih opsi 2. Di sini otomatis dia akan menampilkan daftar mahasiswa yang terdapat di array mahasiswa. Nah, di sini kita perhatikan ada perulangan for. Di sini jadi tampilannya seperti yang tadi. Jadi kalau misalnya kita lakukan input lagi, nah, 2. Nah, di sini sesuai dengan dari yang ada di sini. Jadi i itu adalah angkanya, angka ini. Jadi dia akan otomatis melakukan increment sesuai dengan yang ada di sini. Jadi di incrementnya itu 1. Nah, dia mulai dari 1 ini maksudnya, bukan increment 1 tapi mulai dari 1. Nah, selanjutnya dia akan melakukan metode atau yang terdapat di kelas mahasiswa. Jika kita perhatikan di sini, dia secara tidak langsung ada pemanggilan MHS atau objek MHS. Di sini cara kerja codingan ini dia melakukan perulangan yang ada di array mahasiswa. Nah, di array mahasiswa ini terdapat value new mahasiswa
yang dimana dia memanggil kelas mahasiswa. Kenapa mahasiswa MHS ini bisa menggunakan function tampil data? Karena Python secara otomatis mengenali MHS sebagai objek yang memanggil kelas mahasiswa melalui array mahasiswa. Karena di dalam array mahasiswa terdapat satu variabel new mahasiswa yang dimana dia berisi data dari mahasiswa di kelas, sehingga MHS bisa melakukan function tampil data. Seperti itu, makanya dia bisa tidak error di sini karena Python secara otomatis mengenali MHS itu yang memanggil mahasiswa, function mahasiswa ini melalui array mahasiswa. Jadi seperti itu. Nah, setelah proses selesai, kita bisa memilih angka 3, atau sebenarnya kita bisa memilih angka selain 3 lagi untuk masuk ke kondisi break atau selesai, sehingga perulangan yang terjadi itu terhenti. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.